Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kata-kata bijak dari Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita mulai. Hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir adalah hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasilnya. Kata-kata bijak tersebut mengandung makna yang mendalam tentang pandangan hidup Pangeran Diponegoro. Berikut adalah penjelasan yang panjang dan detail tentang kata-kata bijak tersebut. Pertama, hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Artinya, kita tidak bisa mengendalikan kapan kita lahir dan kapan kita meninggal. Karena itu, semua adalah kuasa Allah. Kita hanya bisa berusaha menjalani hidup sebaik mungkin sesuai dengan kehendaknya. Kedua, takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Artinya, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai takdir kita. Tapi, kita tidak boleh pasrah dan berhenti berjuang. Kita harus tetap berusaha mencapai tujuan dan cita-cita kita, meskipun ada rintangan dan kesulitan yang menghadang. Ketiga, proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Artinya, yang penting dalam hidup bukanlah hasil yang kita dapatkan, melainkan proses yang kita lalui. Proses kehidupan adalah esensi dari eksistensi kita sebagai manusia, sementara hasil akhir hanyalah bentuk formal dari pencapaian kita. Proses kehidupan juga mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta, serta bagaimana kita menjalankan perintah dan larangan Allah. Keempat, Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Artinya, Allah tidak melihat hasil yang kita raih, melainkan niat dan usaha yang kita lakukan. Allah akan memberikan ganjaran atau hukuman kepada kita sesuai dengan ketulusan perjuangan kita, bukan sesuai dengan hasil akhir yang kita capai. Oleh karena itu, kita harus selalu berjuang dengan ikhlas, tanpa pamrih, karena Allah Maha mengetahui segala isi hati kita. Menjalani hidup yang baik dalam Islam adalah impian dan tujuan setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita panduan dan petunjuk melalui Al-Quran dan hadis tentang bagaimana cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjalani hidup yang baik dalam Islam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman adalah dasar dari segala amal saleh. Tanpa iman, kita tidak akan bisa merasakan keindahan dan kedamaian dalam hidup. Iman juga akan membuat kita selalu bersyukur, sabar, dan optimis dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
Yang kedua, menjalankan ibadah dengan khusyuk dan ikhlas. Ibadah adalah bentuk pengabdian dan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta. Dengan ibadah, kita akan mendapatkan pahala, ampunan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga akan membersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita dari segala kotoran dan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar." Kemudian yang ketiga adalah menjaga akhlak dan budi pekerti yang baik. Akhlak adalah cerminan dari iman dan ibadah kita. Dengan akhlak yang baik, kita akan mendapatkan simpati, hormat, dan cinta dari sesama manusia. Akhlak yang baik juga akan menarik kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Kemudian yang keempat, berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi sesama. Kebaikan adalah sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan ridai. Dengan berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah. Kebaikan juga akan menimbulkan kebaikan lainnya dan akan menghapuskan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Dan yang kelima adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju Allah. Dengan ilmu, kita akan mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, apa yang halal dan apa yang haram, apa yang baik dan apa yang buruk. Ilmu juga akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Baiklah, setelah kita membahas mengenai kata-kata bijak dari Pangeran Diponegoro, selanjutnya mari kita coba belajar mengenai apa itu hidup dan mati. Baiklah, berikut penjelasannya. Hidup dan mati adalah dua hal yang saling berhubungan dan menjadi bagian dari takdir Allah. Hidup adalah ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati, yaitu memiliki proses biologis seperti bernapas, berkembang biak, dan beradaptasi. Mati adalah berhenti atau berakhirnya proses biologis tersebut, baik karena alami maupun karena sebab lain. Hidup dan mati juga berkaitan dengan kesadaran, yaitu kemampuan untuk merasakan, memahami, dan berpikir. Ketika kesadaran berhenti, makhluk hidup dapat dikatakan telah mati. Hidup dan mati juga memiliki makna yang lebih dalam dari sudut pandang agama. Hidup adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri dan gunakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Mati adalah pintu akhirat di mana kita akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan apa yang telah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengharapkan kematian sebelum waktunya, tetapi juga tidak boleh takut menghadapinya. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan baik. Berikutnya, kita akan membahas takdir hidup. Sebelum kita melangkah ke pembahasan tersebut, alangkah enaknya kalau kita minum kopi terlebih dahulu. Baiklah, yuk kita mulai.
Takdir hidup adalah ketetapan Allah yang telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Takdir hidup mencakup segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk, yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada takdir Allah dan menyikapinya dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi takdir hidup. Pertama, tawakal kepada Allah. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tawakal juga berarti tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak menyalahkan Allah atau orang lain atas apa yang terjadi. Tawakal membuat kita tenang dan optimis dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan. Kedua, ridho dengan takdir Allah. Ridho berarti menerima takdir Allah dengan senang hati, yang lapang, dan tidak merasa kecewa atau tidak puas. Ridho juga berarti bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan, dan bersabar atas musibah dan ujian yang Allah coba. Ridho membuat kita bahagia dan bersinar dalam kehidupan. Ketiga, membenarkan Allah. Membenarkan Allah berarti mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha adil, dan maha penyayang. Allah tidak pernah sekalipun merencanakan sesuatu tanpa hikmah dan rencana yang jauh lebih indah. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Membenarkan Allah membuat kita yakin dan tunduk kepadanya. Keempat, memohon pertolongan Allah. Memohon pertolongan Allah berarti berdoa dan berzikir kepada Allah dengan penuh harap dan hikmat. Berdoa dan berzikir adalah senjata dan obat bagi seorang muslim. Dengan berdoa dan berzikir, kita meminta kepada Allah untuk memberikan kemudahan, keberkahan, dan kebaikan dalam segala urusan. Allah maha mendengar dan maha mengabulkan doa hambanya yang ikhlas. Pada bagian akhir dari kata-kata bijak Pangeran Diponegoro, ada kata yang sangat menarik, tapi kita sering merasa sulit untuk melakukannya, yaitu ketulusan. Baiklah, mari kita belajar mengenai ketulusan dalam ibadah. Ketulusan dalam ibadah dalam Islam adalah sikap hati yang murni dan bersih dari segala motif dan tujuan selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dalam ibadah adalah salah satu syarat sahnya ibadah dan salah satu kunci mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Ketulusan dalam ibadah juga merupakan salah satu cara untuk mencapai derajat ihsan, yaitu beribadah seolah-olah kita melihat Allah atau setidaknya Allah melihat kita. Ketulusan dalam ibadah dapat dicapai dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mensucikan niat sebelum, saat, dan sesudah beribadah. Niat adalah dasar dari segala amal. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita harus meniatkan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, dilihat, atau mendapatkan imbalan duniawi. Yang kedua adalah mengikhlaskan amal kepada Allah. Ikhlas berarti tidak mengharapkan balasan atau pengakuan dari selain Allah. Kita harus beribadah hanya karena cinta,
takut dan harap kepada Allah, bukan karena takut atau harap kepada makhluk lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menghindari riya dan sum'ah. Riya berarti beribadah dengan tujuan untuk menunjukkan diri atau mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan sum'ah berarti beribadah dengan tujuan untuk mendapat kabar atau sanjungan dari orang lain. Kedua hal ini adalah penyakit hati yang merusak ketulusan dalam ibadah dan menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang beramal untuk mendengar pujian, maka Allah akan membuat orang mendengarnya. Barang siapa yang beramal untuk dilihat atau pamer, maka Allah membuat orang melihatnya." Yang keempat adalah meneladani Nabi Muhammad SAW dan para salafus saleh. Nabi Muhammad dan para salafus saleh adalah contoh terbaik dalam beribadah dengan ketulusan. Mereka beribadah dengan penuh kecintaan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah. Mereka beribadah dengan penuh semangat, khusyuk, dan istiqomah. Mereka beribadah dengan penuh rasa syukur, sabar, dan tawakal. Mereka beribadah dengan penuh kelembutan, keindahan, dan kesempurnaan. Baiklah sahabat santri, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada video kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan tulus dan ikhlas. Jika sahabat santri mempunyai pengalaman lain atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar, karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe, dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.